Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kalau kita melihat calon presiden di 2024 hari ini sudah mulai bermunculan. Ada nama-nama yang potensial dan itu masuk dalam berbagai lembaga survei. Ada nama Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, ada Prabowo Subianto. Jadi 4 orang ini hari-hari ini menjadi bahan diskusi terkait peluang untuk maju di 2024. Karena dari semua itu hanya Pak Prabowo teman-teman yang sudah punya tiket untuk maju di 2024. Yang lainnya ini belum pasti. Termasuk juga dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Sementara di PDIP ini belum menentukan sikap siapa yang diusung menjadi calon presiden. Dan kalau kita lihat juga di PDIP ada nama Puan Maharani yang disebut-sebut sebagai calon presiden. Jadi di PDIP itu ada 2 teman-teman, yaitu Ganjar Pranowo dan yang kedua Puan Maharani. Siapa yang akan diusung oleh Megawati tentu semua itu berdasarkan pertimbangan yang akan dilakukan oleh Megawati. Nah, kali ini teman-teman ada pandangan dari seorang dosen yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini berpeluang untuk menang di Pilpres 2024. Dan orang tersebut yang menyatakan adalah Pak Ade Armando. Tetapi kali ini Pak Ade Armando justru melihat bahwa Pak Anies Baswedan bakal menjadi presiden RI kalau diusung dari Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS. Karena di situ ada Pak SBY, ada Pak Surya Paloh. Jadi analisa dari Ade Armando apakah akan menjadi sebuah kenyataan, tentu kita harus menunggu di Pilpres 2024. Tetapi paling tidak ini gambaran yang disampaikan oleh Ade Armando. Nah, sahabat NJ Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait Ade Armando yang memprediksi bahwa Anies Baswedan bakal menjadi presiden RI. Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id. Hitung-hitungan Ade Armando jeli. Anies Baswedan diyakini bakal jadi presiden. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Ade Armando memprediksi jika Surya Paloh membawa Nasdem berlabuh bersama Partai Demokrat dan PKS mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, maka kemungkinan besar Anies akan jadi presiden Indonesia. Menurutnya, bila Anies bertarung dengan koalisi Prabowo Puan, ia yakin Anies akan menang. Lantas mengapa SBY harus turun tangan? Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu baru saja menyatakan siap turun gunung dan mengingatkan akan adanya kecurangan di pemilu presiden Pilpres 2024. Di hadapan ribuan kader dalam Rapimnas Partai Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center JCC, Senayan, Jakarta, Kamis 15 September 2022 yang lalu. SBY bilang dia mengetahui ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Menurut Presiden ke-6 RI itu, ada informasi bahwa Pilpres 2024 akan diatur sehingga hanya diikuti oleh 2 pasangan capres dan cawapres. Namun SBY tidak mengatakan siapa yang mengatur skenario itu. Tapi SBY menyebut partainya tak akan mengajukan capres bersama koalisinya. SBY juga bilang bahwa itu perbuatan batil karena rakyat berhak memilih dan dipilih. Tak sedikit pihak yang menyebut pernyataan SBY tersebut karena dia baperan. Ade menilai sangat mungkin SBY melihat kegalauan Surya Paloh yang diyakininya masih sangat ingin bersedia dukung koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Golkar, P3 dan PAN. Tapi dengan syarat KIP batal mengajukan Erlangga dan pindah ke Ganjar. Jadi apa yang dirisaukan SBY adalah kalau pada akhirnya Surya Paloh memilih meninggalkan PKS dan Demokrat untuk bergabung dengan KIP. Jika itu terjadi dengan sendirinya, Demokrat dan PKS tidak bisa mengajukan nama Anies, ungkap Ade Armando dilansir dari kanal YouTube Cokro TV Jumat 23 September 2022.
SBY turun gunung untuk mencegah jangan sampai Surya membawa Nasdem gabung KIB, dan satu-satunya kondisi yang rasanya bisa menyebabkan Surya Paloh tidak bergabung ke KIB adalah kalau bisa dipastikan KIB tidak akan mendukung Ganjar, tegasnya lebih lanjut. Ade Armando menegaskan Surya Paloh adalah pemain politik yang tajam. Dia tahu yang berpeluang untuk jadi capres hanyalah Ganjar atau Anies. Surya mungkin saja mendukung Ganjar, tapi juga harus realistis. Satu-satunya harapan sekarang dan juga harapan banyak orang menurut Ade adalah KIB bersedia dukung Ganjar. Bila KIB dukung Ganjar, Surya Paloh akan bergabung. Demokrat dan PKS keluar gelanggang dan Anies tidak lagi punya pendukung. Pungkas Ade Armando. Jadi itu teman-teman, ternyata analisis dari Ade Armando itu saya pikir juga bisa dipertimbangkan. Kalau hitung-hitungannya misalkan PKS, Nasdem, Demokrat ini mengusung Anies, ini menurut analisa dari Ade Armando, Pak Anies akan menang di Pilpres 2024. Karena ini kekuatan yang cukup solid teman-teman, kalau Demokrat, PKS, dan Nasdem. Karena kalau ini bersatu, maka ada pihak-pihak lain yang juga bergabung dalam kelompok ini. Ada kelompok di luar parlemen, yaitu ada 212, kemudian ada Partai Umat, PBB, Masumi. Ini kemungkinan besar akan bergabung dengan koalisinya Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tetapi menurut pandangan juga dari Ade Armando, di KIB itu kan ada Golkar, ada PAN, ada P3. Selama ini di KIB itu ingin mengusung, terutama di Golkar teman-teman, mengusung Erlangga Hartarto. Kenapa Erlangga Hartarto diusung menjadi calon presiden? Karena memang dari ketiga koalisi ini, yaitu PAN, P3, Golkar, ini suaranya yang terbanyak memang di Golkar. Maka sangat layak kalau Golkar itu mengajukan calon presiden. Tetapi lagi-lagi kalau kita melihat Erlangga Hartarto ini tidak punya elektabilitas yang tinggi teman-teman. Ini kalah jauh kalau dibandingkan Ganjar, Anies, dan Prabowo. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya elektabilitas tinggi ini mau maju menjadi calon presiden? Ini kan menjadi blunder pada akhirnya. Jadi siapa yang akan memilih? Karena elektabilitas itu berdasarkan kesukaan publik kepada seorang calon presiden. Jadi kalau kita suka kepada seseorang tokoh yang akan maju menjadi calon presiden, maka kita memberikan vote-nya, kita memberikan suaranya. Dari berbagai lembaga survei seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita suka, maka kita memberikan suaranya. Elektabilitas diukur dari lembaga survei yang telah melakukan surveinya, di mana dalam lembaga survei itu banyak yang memilih, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Di situ tidak banyak menyebut terkait Erlangga Hartarto. Namun demikian, jika KIB nanti pada akhirnya mengusung Ganjar, ini diperkirakan Surya Paloh akan bergabung dengan KIB. Nah, kalau seperti itu logika yang diambil oleh pihak Ade Armando, ini memang ada peluang Ganjar untuk menjadi presiden. Tetapi misalkan nanti teman-teman pihak KIB itu mengusung Ganjar, kemudian Nasdem, PKS, Demokrat mengusung Anies Baswedan, ini mungkin terjadi head to head nanti di Pilpres 2024 antara Ganjar Pranowo melawan Anies Baswedan. Ini dua kubu yang luar biasa kekuatannya teman-teman untuk mendapatkan RI 1. Jadi apa yang disampaikan Ade Armando memang ada benarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kekuatan Nasdem, Demokrat, PKS ini bersatu mendukung yaitu Anies Baswedan, ini kemungkinan besar Pak Anies Baswedan bisa mendapatkan RI 1, bisa menjadi presiden. Jadi itu logika yang diambil Ade Armando, ini saya pikir cukup bisa dipahami dan menjadi referensi untuk para koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.